Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Oktawijaya Ahmad-Yani, NIM 1054211032117. Di sini saya akan melakukan keterampilan insersi dan ekstraksi IUD dengan tujuan untuk melakukan pemasangan IUD tersebut. Pertama-tama kita persiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu yang pertama meja periksa ginekologi, sarung tangan non steril, sarung tangan steril, kasa, cairan antiseptik, ring forceps, spekulum, tenakulum, kontrasepsi IUD, dan lampu sorot. Pertama-tama saya akan melakukan teknik pemasangan pada insersi IUD. Jadi setelah kita persiapkan alat dan bahan, jadi pastikan alat IUD tersegel dengan sempurna dan perhatikan tanggal kadaluarsa pada alat. Kemudian yang kedua, kita pastikan kita jelaskan kepada pasien jenis dan prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. Kemudian kita juga jangan lupa bahwa kita harus tetap melakukan pre-counseling kepada pasien dan juga melakukan pemeriksaan fisik agar pasien ini dia layak dipasangkan IUD. Kemudian setelah itu kita menginformasikan kepada pasien bahwa pemeriksaan ini atau tindakan ini mungkin pasien akan merasakan tidak nyaman, tetapi saya akan melakukannya dengan secara profesional. Setelah itu kita meminta kepada pasien melepaskan celana dan berbaring di meja periksa dengan posisi litotomi. Setelah itu kita akan melakukan cuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan bimanual untuk mengetahui posisi uterus. Setelah itu kita melepaskan sarung tangan dan kita membuka pembungkus IUD sampai dengan setengahnya dan lipat ke belakang. Kemudian kita masukkan pendorong ke dalam tabung inserter. Setelah itu kita meletakkan kemasan IUD tadi di atas permukaan yang datar, keras dan bersih. Dengan teknik yang steril, lipat IUD dan masukkan ke dalam tabung inserter. Kemudian kita selanjutnya mempersiapkan alat IUD. Setelah itu kita pakai sarung tangan yang baru dan kita lakukan asepsis dan antisepsis pada vulva. Setelah itu kita lakukan pemasangan spekulum pada vagina. Bersihkan vagina dan serviks dengan cairan antiseptik. Kemudian kita jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati. Jadi lokasi penjepitannya itu adalah pada arah jam 10 sampai dengan 12. Kemudian kita ukur panjang uterus dengan menggunakan sonde uterus secara hati-hati ke dalam rongga uterus tanpa menyentuh dinding vagina maupun bibir spekulum. Kemudian kita tarik tenakulum agar vagina dan uterus searah. Setelah itu kita keluarkan sonde, ukur kedalaman uterus di kertas pengukur, dan kita sesuaikan panjang uterus pada tabung insersi IUD tadi dengan memfiksasi leher biru pada tabung inserter dan menggerakkan tabung inserter untuk menyesuaikan dengan panjang uterus. Panjang uterus wanita ini berkisar antara 6 sampai 9 cm. Kemudian kita keluarkan inserter dari kemasannya dan masukkan tabung inserter secara hati-hati ke dalam uterus sampai leher biru tadi menyentuh serviks atau sampai dirasakan adanya tahanan. Setelah pipa insersi mencapai fundus uteri, lepaskan IUD dengan menggunakan inserter. Kemudian kita keluarkan pipa bersamaan inserter secara perlahan agar letak IUD dalam uterus tidak berubah. Kemudian setelah pipa keluar dari serviks, potong sisa benang sepanjang 2-3 cm dari ostium serviks. Oke, setelah itu kita lepaskan tenakulum, periksa serviks atau adanya perdarahan di tempat jepitan tenakulum tadi. Nah, bila ada, tekan dengan kasa selama 30-60 menit. Setelah itu kita keluarkan spekulum dengan sangat hati-hati. Kemudian letakkan alat yang telah digunakan pada tempatnya. Dan yang terakhir pastinya kita lepas sarung tangan.
Oke, setelah itu kita meminta pasien kembali mengenakan pakaiannya dan informasikan kepada pasien bahwa tindakan telah selesai. Baik, selanjutnya ada tindakan pasca pemasangan IUD tadi. Jadi setelah kita melakukan pemasangan IUD pada rahim pasien, setelah itu kita rendam semua peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Kemudian kita buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi. Contohnya tadi adalah kasa, sarung tangan sekali pakai ke tempat yang sudah disediakan atau tempat sampah medik. Celup kedua tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Buka dalam keadaan terbalik dan rendam dalam klorin 0,5%. Setelah itu kita cuci tangan dengan air, jangan lupa memakai sabun. Dan pastikan pasien tidak mengalami kram hebat dan amati selama 15 menit sebelum memperbolehkan klien pulang. Setelah itu kita lakukan konseling pasca pemasangan. Jadi pada sebelum pemasangan kita lakukan konseling, setelah pemasangan kita lakukan lagi konseling. Kita ajarkan pada pasien bagaimana cara memeriksa sendiri benang IUD atau AKDR dan kapan harus dilakukan. Jelaskan juga pada pasien apa yang harus dilakukan bila mengalami efek-efek yang timbul atau efek samping. Beritahu kapan pasien harus datang kembali ke klinik untuk kontrol. Ingatkan kembali masa pemakaian AKDR CUT 380A itu cuma 10 tahun. Kemudian kita yakinkan kepada pasien bahwa ia dapat datang ke klinik setiap saat bila memerlukan konsultasi, pemeriksaan medik atau bila menginginkan AKDR tersebut dicabut. Setelah itu kita sebagai dokter pastinya kita lengkapi rekam medik dan kartu AKDR untuk pasien. Itulah tadi tindakan pemasangan IUD atau AKDR kepada pasien. Sekarang kita melakukan ekstraksi IUD. Pertama-tama sama tadi kita persiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa kita tetap info konsen kepada pasien apa tindakan yang kita lakukan, kemudian prosedur pemeriksaan yang kita lakukan. Setelah itu pastinya kita meminta persetujuan kepada pasien dan mengatakan kepada pasien bahwa tindakan yang kita lakukan itu agak sedikit kurang nyaman, tetapi kita sebagai dokter harus meyakinkan bahwa kita melakukannya secara profesional. Kita minta pasien berbaring di atas meja dengan posisi litotomi, kemudian kita cuci tangan dan gunakan sarung tangan. Kita asepsis dan antisepsis daerah vulva dan sekitarnya. Selanjutnya kita pasang spekulum dan periksa apakah benang IUD terlihat di dalam vagina. Setelah benang terlihat, jepit benang dengan menggunakan ring forceps. Dengan perlahan tarik keluar IUD tadi. Kemudian setelah IUD keluar dari vagina, lepas spekulum. Nah, setelah itu, setelah kita lepas IUD, setelah kita ekstraksi IUD tadi dari rahim, kita analisis hasil pemeriksaan tersebut. Jadi IUD kan merupakan salah satu alat kontrasepsi yang murah dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, pemasangan ini bisa dilakukan sesaat setelah melahirkan, 10 menit setelah plasenta lahir, atau delayed postpartum insertion, atau 4 minggu setelah plasenta lahir, dan post abortion spontan maupun elektif. Nah, jadi saya mau jelaskan bahwa IUD aman untuk wanita dengan kondisi sebagai berikut. Jadi yang pertama, riwayat kehamilan ektopik, kemudian riwayat operasi panggul, hipertensi maupun penyakit jantung lainnya, riwayat trombosis vena dalam, riwayat migrain, anemia, diabetes mellitus, endometriosis, merokok, dan kontraindikasi absolut pemasangan IUD antara lain yang pertama pastinya kehamilan. Kemudian untuk adanya kelainan pada anatomi uterus yang
signifikan sehingga sangat kontraindikasi pada pemasangan IUD. Kemudian yang ketiga adalah terjadi perdarahan pervaginam yang tidak diketahui penyebabnya, yang dicurigai kehamilan atau keganasan pada panggul. Kemudian penyakit tropoblas gestasional dengan peningkatan level beta HCG yang persisten. Kemudian infeksi pelvis yang sedang berlangsung. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.